Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya pemirsa, lalu langkah apa saja yang akan ditempuh oleh Pansus DPRD Sumatera Barat untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut? Benarkah profil rekanan yang mengelola proyek tersebut mencurigakan karena sebelumnya mengelola bidang lainnya? Kami akan tanyakan hal ini bersama Wakil Ketua Pansus COVID-19 DPRD Sumatera Barat, Nofrizon. Selamat malam Pak Nofrizon, apa kabar Pak? Selamat malam Mas Wahyu, kabar baik. Alhamdulillah kami sekarang masih dalam finalisasi pansus ini. Masih berlangsung. Apa hasilnya Pak hingga hari ini? Sekarang masih alot pembicaraan, tapi hasilnya tergantung kepada tentu yang namanya politik, tentu pada fraksinya masing-masing nanti. Nah ini belum final, besok hari malam ini harus final, baru kita rekomendasikan ini dan diserahkan kepada fraksi-fraksi. Fraksi baru menanggapi dari pansus tersebut. Gitu. Ya, siapa saja yang sudah diperiksa di pansus, Pak? Ya, tadi kita panggil 11 rekanan yang pengadaan COVID ini di BPBD, yang hadir cuma 10. Tadi waktu kami tanya, kami dalami, kalau pengadaan alat kesehatan itu sepanjang sepengetahuan kami, itu kan ada surat izin Kementerian Kesehatan, yaitu bagian farmasi itu PAK, penyedia alat kesehatan. Dari semua tadi cuma 3 yang mempunyai persyaratan tersebut. Nah selebihnya ada yang pada umumnya 2020 surat izinnya. Izin misalnya baru tingkat provinsi. Nah inilah selama dia pengadaan batik segala macam, sekarang hand sanitizer. Nah inilah kondisi-kondisi sekarang yang temuan-temuan kemarin Mas. Ya, jadi dari 11 rekanan baru 10 yang datang ya. Kurang 1 lagi, dari 10 yang datang hanya 3 yang memegang izin begitu ya. Sisanya baru bahkan didirikan di 2020 kemarin perusahaannya. Ya izin yang diurus, dia perusahaan, dia bidang batik misalnya, usahanya batik, perdagangan lain. Tetapi dia izin untuk kesehatan itu penelitian baru tahun 2020 diurus, itu sampai tingkat provinsi. Jenis-jenisnya itu kalau saya nggak salah itu ada PAK, penyedia alat kesehatan. Itu izinnya dari kementerian. Ya. Penyedia alat kesehatan. Oke. Kemudian ketika ditelusuri, benarkah ada selisih atau perbedaan harga hand sanitizer yang disebut Rp9.000 seharusnya oleh BPK menjadi Rp35.000 per botol, Pak? Benarkah demikian? Benar sekali, dan satu lagi 85.000 lagi, satu 25.000, 25.000, yang satu lagi 85.000 per botol. Botol besar 85, botol kecil 25. Inilah yang dikembalikan ke kas daerah penggelembungan harga. Oke, baik. Kemudian temuan-temuan apa lagi yang bisa dilaporkan kepada kami juga ke media dari ke-10 rekanan tadi? Selain tadi soal dugaan harga yang berbeda tadi, ada selisih, kemudian soal perizinan, apalagi Pak? Mereka kan kita menganggaran itu habis 150 miliar. Ya. Ini baru hasil audit BPK, baru 1 jenis hand sanitizer. Dan yang lainnya belum lagi. Nah ini mengembalikan ini berapa ini kan tentu ada indikasi itu kecurigaan. Sebanyak 49 miliar itu diragukan. Untuk itu kami meminta, kami sudah konsultasi dengan BPK untuk diaudit investigasi lagi seperti hand sanitizer. Semua seluruh barang dan jasa selain hand sanitizer, kami minta diaudit investigasi lagi. Kalau ada temuan lagi, nanti ini kita bertindak lanjuti lagi Mas. Baik, jadi pansus ini hanya khusus spesifik untuk membahas hand sanitizer karena sudah ada hasil temuannya begitu ya. Tetapi apalagi Pak yang kemudian diduga juga terjadi markup untuk barang-barang yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 selain tadi hand sanitizer, apalagi? Inilah yang kita tunggu, kita minta BPK untuk mengaudit investigasi. Ya. Apakah didalami juga Pak, apakah ditanyakan juga ke pihak rekanan apalagi barang-barang yang ditransaksikan selama ini selain hand sanitizer? Ada termogan, ada asmat, ada desinfektan, ada sepatu, dan ada banyak paket-paket lain yang diapakan oleh penyedia tadi. Nah, ada kacamata, macam-macam dari paket-paket
yang diserahkan penunjukan langsung dan dibayar pada umumnya pakai uang cash dan uang tunai. Bendaharawan ambil ke BPD atau Bank Nagari di sini, bawa ke kantor, langsung dibayar cash gitu. Ada berapa dan tidak mekanisme, dan inilah temuan-temuan sesuai dengan yang aturan yang berlaku. Harus ditransfer. Jadi transaksinya juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ya Pak, karena membawa uang cash begitu ya? Dengan uang cash, dan itu sudah diperingatkan oleh inspektorat. Diambil uang cash, dan itu bayarnya bukan kecil, miliaran uang cash dibayarkan di kantor. Ini kan bisa terindikasi ada KKN-nya, sudah uang cash, mungkin di belakang dikasih berapa, nggak tahu lah, kita akan menuduh kayak gitu. Ya. Pak Nofrizon, selain rekanan siapa lagi yang sudah dipanggil oleh Pansus? Apakah pihak BPBD juga sudah dipanggil untuk diperiksa? Oh sudah, BPBD sudah. Kemudian apa penjelasan dari BPBD Pak? Penjelasan dari BPBD, dia mengaku kesalahannya dia karena emergensi segala macam, itu alasannya normatif. Dan ini kita minta ya kawan-kawan penggiat anti korupsi lah juga bisa melihat, menilai dan menindaklanjuti ini kapan perlu ya dengan tugas tupoksi kita masing-masing lah. Kalau kami, tugas kami kan cuma rekomendasi, memanggil. Barang pekerjaan itu penunjukan langsung, dan itu terjadi KKN. KKN itu hasil audit dari BPK gitu. Ada keterlibatan keluarga, ada paling itulah ada KKN-nya itu. Keluarga ini siapa Pak? Benarkah istri dari seorang pejabat di BPBD? Itu pengakuan dari rekanan, dia dapat dari istri pejabat. Itu pengakuan hasil kami waktu tanyakan waktu rapat pertama dulu. Itu ini pejabat BPBD ya Pak? Iya, pejabat kepala BPBD Sumatera Barat. Apakah kepala ini hilang BPBD dalam... Sumatera Barat, dan juga sudah dikonfirmasi ya, baik kepala BPBD maupun juga bagaimana Pak? Sudah diperiksa ya? Keterlibatan keluarga katanya karena emergensi gitu. Karena emergensi? Iya. Oke, karena emergensi, padahal tahu memang peran dan fungsi BPBD bekerja ketika kondisi darurat begitu ya, tetapi harus ada prosedur tetap yang harus dilalui. Ini tidak melalui prosedur atau mekanisme yang seharusnya pengadaannya. Saya pernah tanya istri ini keluarga ini pegawai BPBD atau tidak, relawan atau tidak, katanya tidak. Ini karena kebetulan aja katanya. Pak Nofrizon, seharusnya alur mekanisme pengadaan barang untuk belanja barang-barang kebutuhan BPBD, terutama dalam kondisi bencana seperti ini, COVID-19, itu bagaimana alurnya? Yang membelanjakan apakah alurnya langsung dari BPBD atau mungkin ada divisi lain dari pemerintah provinsi? Untuk dananya, penggunaan dananya. Langsung, tetapi perusahaan tersebut betul-betul memenuhi standar sesuai aturan yang berlaku. Boleh penunjukan langsung, itu sudah petunjuk, itu boleh kadang darurat. Di BNPB juga kayak gitu, tetapi mereka tuh sangat ketat sekali. Diberikan contohnya sampel barangnya apa betul ini. Dibayarkan itu baru 50%, disaksikan oleh BPKP dan diawasi oleh Barreskrim, Kejaksaan Agung dan KPK. 50% baru. 50% lagi setelah diaudit. Kalau terjadi kelemahan harga, mereka wajib mengembalikan. Dan itu dilaksanakan oleh BNPB. Dan itulah sebagai komparatif kami perbandingan sana. Dan sekarang enggak. Memang coba BPK mengembalikan, dia dikembalikan, tetapi alurnya tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh pusat, gitu Mas. Ya, yang alurnya tadi tidak sesuai, nilai transaksinya 4,9 miliar rupiah tadi ya Pak ya? Yang pembayarannya itu semua, bukan 4,9. 4,9 itu pembayar kelebihan. Kelebihannya, ya mohon maaf. Jadi dari total pembayaran kemudian ditemukan selisihnya ya, kelebihan 4,9 miliar ya? Ya. Pak Nofrizon, saya ingin kembali lagi ke 10 perusahaan rekanan yang tadi juga sudah hadir ke Pansus. Mereka ini yang baru mengajukan izin untuk mengadakan alat-alat kesehatan di tahun 2020. Ini sebelumnya perusahaan di bidang apa, Pak? Ada juga di kesehatan, ada juga di perusahaan batik, macam-macam lah perdagangan. Tapi kami belum sempat menanya apa usaha Bapak selama ini. Pada umumnya satu persatu belum kami tanyakan. Karena waktu terbatas, Mas. Ya. Kalau ini enggak. Jadi kerja Pansus punya waktu berapa lama, Pak?
Wah, besok udah paripurna, Mas. Sekarang ada finalisasi. Baik, sekarang Nah, ini finalisasi sudah besok lama, Mas. paripurna. Kalau begitu besok kami akan update lagi apa perkembangannya, hasil finalisasi dari tim Pansus di Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah siap, Mas. Baik, baik. Terima kasih Pak Nofrizon sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.